Oke, ini materi terakhir untuk UTS, karena minggu depan sudah mulai UTS, jadi kita ngejar waktu materi untuk UTS 2 ya, dari mulai konsep manajemen sampai dengan peran manajer di dalam kegiatan manajemen ya. Nanti ini akan saya share materinya ke ketua kelas. Nah, berarti karena minggu ini dianggap 2 kali pertemuan ya, karena ngejar waktu untuk UTS kita harus selesai 7 kali, jadi anggaplah sekarang 2 kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan lagi karena berarti total baru 5 kali pertemuan kita. Totalnya harus 7, berarti kurang 2. Nah, sisa 2-nya lagi diganti dalam bentuk tugas. Jadi nanti saya akan kasih tugas kepada ketua kelasnya, instruksinya seperti apa, peraturan-peraturan tugasnya bagaimana. Nanti dikumpulkan sesuai dengan instruksinya ya, dan si tugas itu akan menggantikan 2 kali pertemuan berikutnya, jadi dianggap sebagai absen 2 kali lagi ya. Jadi kalian yang tidak mengerjakan tugasnya maka akan kehilangan 2 kali absen berikutnya. Oke, jadi silakan dikerjakan, nanti akan saya kasih tugasnya seperti apa ya. Sekarang kita lanjut dulu materinya. Akhir minggu lalu kita membahas mengenai lanjutannya adalah keahlian dari manajer ya, keahlian dari manajer, di mana sebelumnya di pengertian itu dijelaskan bahwa manajer itu adalah orang-orang atau orang yang seperti apa ya, mulai dari orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan juga sumber daya yang dipimpinnya atau dikelolanya, atau manajer juga adalah orang yang mengarahkan, manajer adalah orang yang bekerja melalui orang lain dan lain sebagainya. Nah, berarti sebagai seorang manajer itu harus punya beberapa keahlian ya yang perlu dimiliki untuk tentunya tadi ya melaksanakan peran-peran dia di dalam perusahaan atau organisasi. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi apa sih sebetulnya peran atau tugas dari seorang manajer. Yang pertama di sini keahliannya dulu. Keahlian yang pertama yang perlu dimiliki oleh seorang manajer adalah technical skill atau keahlian secara teknis, yaitu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik tertentu. Di sini ada contohnya adalah mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout, atau kalian bisa bikin contoh lain sebagainya. Ya, seperti misalkan apa ya? Membuat laporan gitu ya, laporan keuangan, membuat laporan-laporan penjualan atau laporan-laporan lain, itu juga diperlukan keahlian bagi seorang manajer tentunya. Nah, kenapa seorang manajer itu perlu mempunyai skill seperti ini ya? Padahal minggu lalu ya dibahas bahwa seorang manajer itu adalah orang yang bekerja melalui orang lain. Artinya dia tidak mengerjakannya langsung sendiri ya, tetapi manajer itu akan meminta para karyawannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan arahannya. Nah, berarti kalau gitu ya nggak usah punya kemampuan untuk ngerjain ini semua, enggak. Ya, tetap harus memiliki. Kenapa? Apalagi terkait untuk level-level manajer tertentu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kenapa harus punya keahlian teknis? Karena ya tugasnya mereka atau tugasnya seorang manajer itu kan tadi sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang akan mengarahkan, sebagai orang yang akan membimbing para karyawannya, memberikan pengarahan-pengarahan apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau ingin menjadi seorang pembimbing ya, artinya kalau kalau seorang manajer itu bisa membimbing karyawannya jika dia mengetahui bagaimana cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Contohnya misalkan kayak tadi di sini, apa tuh namanya, perusahaan itu semuanya sudah terkomputerisasi misalkan dalam pekerjaannya, tidak ada yang bekerja secara manual lagi, entah buat laporan lah, apa segala macam. Nah, yang ngerjain sih memang karyawannya, tapi kan si manajer itu harus memberitahu, memberikan arahan bagaimana cara menyusun laporan itu dengan baik menggunakan, komputer. Karena misalkan ada beberapa sistem yang memang diberlakukan di perusahaan tersebut. Nah, kan setiap sistem atau setiap program itu beda-beda. Kalau misalkan di perusahaan yang lain mungkin seperti apa, di perusahaan itu seperti apa. Nah, karyawan itu kan butuh arahan, butuh cara mengerjakannya yang sebelumnya nggak sama misalkan.
Artinya seorang manajer ini, ya dia harus bisa membimbing dan mengarahkan karyawannya untuk mengerjakan, sesuai dengan, sistem yang ada di dalam perusahaan ya, supaya nggak salah apa yang dikerjain. Termasuk juga kalau misalkan kayak di sini bikin layout, walaupun yang ngegambar desain layout-nya bukan dia atau bukan seorang manajer ya, dia suruh bawahannya, tapi kan manajer itu juga harus bisa yang namanya atau paling tidak kalau nggak bisa ngegambar misalkan, tapi paling tidak dia, tahu cara ngebuat desain yang baik atau tata letak atau layout yang baik itu seperti apa, sesuai dengan fungsinya yang seperti apa. Kalau misalkan di store harus dibuat layout seperti apa, ya karena setiap layout itu ada fungsinya, ada manfaatnya, tidak bisa asal sembarang estetik aja misalkan ya, tetapi jauh dari fungsi yang seharusnya. Sedangkan layout yang dibutuhkan kayak di store itu beda, atau di toko tuh beda, kalau di pabrik juga beda, untuk di tempat office-nya juga beda. Nah, itu semua harus disesuaikan. Ya berarti kan paling tidak harus mengerti, fungsi layout itu seperti apa. Ya begitupun kayak contohnya kalian, kalian kan jurusannya manajemen misalkan, kenapa sih harus belajar yang namanya, akuntansi, harus belajar yang namanya bikin laporan neraca, laba rugi, dan lain sebagainya gitu. Itu kan ada anak akuntansi yang akan ngerjain misalkan. Ya tapi kalau kalian jadi seorang manajer, kalian juga harus ngerti cara bikinnya seperti apa sehingga kalian tahu ketika ada permasalahan misalkan, "Oh ini salah nih ngeposnya, nggak di-debit harusnya di-kredit," atau sebaliknya. Atau misalkan kalau nggak balance tuh berarti ada permasalahan di mana. Ya, karena misalkan laporan atau membuat laporan keuangan lain sebagainya. Nah, si laporan-laporan itu nanti akan dijadikan sebagai dasar atau sumber informasi bagi seorang manajer, karena tugasnya manajer salah satunya adalah sebagai pengambil keputusan. Jadi, informasi-informasi yang disajikan oleh para bawahan kalian nanti atau bawahannya para manajer itu akan dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalkan laporan yang disajikannya saja salah, otomatis pengambilan keputusannya salah. Jadi kalian harus memastikan bahwa setiap laporan atau pekerjaan-pekerjaan yang dibuat itu benar, sehingga informasi yang disajikan benar dan nanti pengambilan strateginya pun akan, tepat. Lalu berikutnya, keahlian berkomunikasi. Nah, keahlian berkomunikasi ini adalah keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya di sini keahlian bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Jadi seorang manajer itu sesuai dengan tingkatannya nanti kita lihat ya, bekerja, sudah jelas ya manajer tadi harus mengarahkan, harus membimbing, artinya dia harus bisa, berkomunikasi dengan baik dengan para karyawan di bawahnya supaya karyawannya tetap mau bekerja, dengan kesadaran yang tinggi, dengan arahan yang mudah dimengerti oleh karyawan bawahannya, dan lain sebagainya. Nah, selain dengan pihak internal, bukan cuma sama karyawannya aja, pihak internal bisa ya sesama manajer dari berbagai bidang, bisa juga misalkan dengan para atasan yang lainnya, ya, atau pihak-pihak penting di dalam perusahaan, itu juga harus diperlukan komunikasi. Terus, manajer juga nanti kita lihat tugasnya, bukan hanya di internal saja, tapi di luar perusahaan atau secara eksternal juga, ya ada hubungan-hubungan misalkan dengan pihak-pihak luar seperti klien, atau misalkan dengan, pemerintah atau mungkin tokoh-tokoh penting di luar perusahaan ya, yang ada kaitannya dengan perusahaan kita, ada kerjasama dan lain sebagainya, maka diperlukan tentunya, keahlian komunikasi yang baik. Apalagi kalau misalkan kayak, pengen menangin tender atau ya dapetin ya kerja sama-sama klien dan lain sebagainya. Ya untuk meyakinkan orang atau negosiasi itu juga penting sekali keahlian komunikasi. Lalu berikutnya adalah keahlian konseptual. Keahlian konseptual ini adalah keahlian dalam berpikir secara abstrak dan juga sistematis, yaitu adalah mendiagnosa dan menganalisa berbagai masalah, memprediksi masa yang akan datang. Nah, ini seperti yang dicontohkan sebelumnya minggu lalu, di mana seorang manajer itu harus bisa punya keahlian untuk menganalisa masalah. Artinya ketika terjadi sebuah masalah itu harus bisa, memprediksi dari berbagai macam, sudut pandang, ya. Jadi ketika terjadi masalah A misalkan, ya seperti, apa tuh namanya, penurunan penjualan. Nah, penurunan penjualan itu biasanya karena apa? Ya, itu ada berbagai macam, faktor. Misalkan satu bisa aja karena
apa tuh namanya, media promosinya yang kurang tepat, ya, iklannya yang kita pakai kurang tepat, yang harusnya misalkan sekarang serba media online, kita pakainya medianya, cetak misalkan sehingga tidak efektif. Atau bisa juga kalau misalkan penurunan penjualan itu karena kualitas produk yang tidak baik, atau bisa juga karena SDM yang kita punya kurang berkualitas, ya, atau bisa juga penurunan, kualitas produk dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang mungkin atau mungkin lebih dari itu, ada yang lain-lain lagi. Artinya, seorang manajer itu ketika memandang sebuah masalah, itu harus bisa mencari berbagai, apa tuh namanya, sumber masalahnya. Harus mencari atau, menganalisa kira-kira masalah ini terjadi karena apa. Ya ketika, udah tahu dari berbagai masalah ini, dianalisa lebih dalam lagi yang mana yang paling, eee, benar gitu ya, masalah ini terjadi karena faktor yang mana gitu. Nah, selain itu juga manajer harus bisa, forecast, masa yang akan datang atau meramalkan gitu ya. Nah, meramalkan di sini dalam artian, seorang manajer itu harus memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan berarti harus punya ilmu, magic ya atau sebagainya, bukan. Jadi seorang manajer itu bisa memprediksi dengan cara melihat historical, ke belakang. Artinya misalkan contoh penjualan, kita pengen tahu bagaimana sih kira-kira tren penjualan kita di masa yang akan datang. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih, historical, tren penjualan kita atau perusahaan ini di 3 atau 5 tahun ke belakang. Nah, dilihat dulu tuh trennya ke belakang tuh kayak gimana. Ya harus, semakin lama jangka waktunya ya, kita lihat, waktu mundurnya makin lama, itu akan semakin memperlihatkan trennya dengan, lebih lebih luas gitu dibandingkan kalau misalkan sedikit tuh nggak bisa dilihat trennya, kayak misalnya 1 tahun ke belakang, kita menurun gitu. Nah, siapa tahu menurun itu karena efek kayak misalkan kemarin pandemi atau apa. Jadi, kurang kurang apa ya, kurang bisa dijadikan dasar untuk memprediksi di masa yang akan datang. Tapi kalau kita lihat dari 3 atau 5 tahun ke belakang, kita lihat bagaimana sih tren, penjualan perusahaan kita. Oh ternyata kalau dilihat-lihat sih fluktuatif, tetapi, fluktuatifnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah dari tahun ke tahun cenderung meningkat, habis itu biasanya misalkan, puncak penjualan itu ada di momen-momen tertentu. Contoh misalkan kayak di lebaran kek, atau kayak di, hari Natal kek, atau tahun baru dan lain sebagainya. Misalkan di momen-momen itu penjualan itu paling meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, berarti perusahaan ini atau manajer ini bisa memprediksi bahwa, oh kemungkinan juga di tahun-tahun yang akan datang kurang lebih akan seperti itu trennya, gitu ya, cenderung meningkat, tetapi di momen-momen kayak tadi pasti itu menjadi puncaknya. Nah, terus habis itu bisa diramalkan juga, dengan melihat faktor-faktor di luar perusahaan, seperti kita lihat pesaing seperti apa, terus dilihat juga konsumennya seperti apa, gaya hidupnya konsumen, seleranya konsumen, perekonomian masyarakat juga mempengaruhi, politik di dalam sebuah negara juga berpengaruh, dan faktor-faktor yang lain ya, itu semua bisa dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan untuk meramalkan di masa yang akan datang. Ya itu, skill yang harus dimiliki juga oleh seorang manajer. Lalu berikutnya adalah keahlian pengambilan keputusan atau decision making skill. Nah, ini ada keahlian untuk mengidentifikasi masalah dan menawarkan berbagai alternatif solusi. Nah, ini terkait dengan keahlian konseptual tadi ya. Kenapa seorang manajer itu harus bisa memprediksi berbagai kemungkinan ya atau faktor yang menyebabkan sebuah masalah karena dan menganalisa lebih detail karena nanti akan terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, ketika seorang manajer hanya bisa memandang dari salah satu sudut pandang aja, misal kalau penurunan penjualan terjadi berarti itu karena orang di, bagian pemasaran aja misalkan. Berarti pemasarannya kurang baik nih, dan seperti apa. Nah, pada akhirnya dia akan memutuskan untuk, "Oke, kita promosi, besar-besaran aja promosinya." Padahal misalkan, eee eee, faktor besarnya bukan karena itu, tetapi dikarenakan kualitas produknya yang kurang baik ya, tidak sesuai, target pasarnya atau apa sebagainya. Sehingga strategi yang akan dijalankan tadi menggunakan promosi besar-besaran tidak akan efektif dikarenakan, problem solving yang tepat bukan itu gitu. Karena masalahnya bukan itu, masalah utamanya bukan
karena promosinya, tetapi karena produknya lah, atau karena apa, harganya dan lain sebagainya. Artinya, ini terkait ya, pengambilan keputusan ini karena terkait dengan keahlian yang tadi, harus bisa melihat berbagai macam sudut pandang atau menganalisa berbagai macam masalah, ya sehingga nanti bisa mengambil satu, alternatif solusi. Jadi ketika membuat alternatif solusi pun kayak tadi, bisa macam-macam kan, karena kemungkinan masalahnya juga macam-macam sumbernya. Kita buat berbagai macam, problem solving sehingga, nanti dilihat juga yang mana yang paling, baik atau strategi yang paling tepat untuk, menyelesaikan masalah tadi. Lalu terakhir adalah keahlian dalam mengelola waktu atau time management. Ya, ini terkait dengan keahlian memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien ya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk tim tentunya. Nah, itu adalah keahlian-keahlian yang perlu dimiliki. Kalau kalian baca di berbagai sumber ada lebih dari ini, silakan untuk ditambahkan keahliannya. Oh, sorry. Lalu berikutnya adalah sejak ini nggak saya slideshow ya, soalnya kemarin juga di slideshow tuh ngestak dia nggak maju. Ya, jadi berikutnya adalah tingkatan manajemen atau biasa yang disebut dengan hierarki manajemen. Jadi tingkatan manajemen ini adalah pengelompokan manajer atau manajemen berdasarkan dengan levelnya atau tingkatannya. Jadi berdasarkan tingkatannya manajemen atau manajer itu dibagi menjadi 3, ada top level management, ada middle level management dan juga low management. Oke, nah kenapa gambarnya piramida? Oke, yang terakhir adalah non manajerial, artinya di luar dari tingkatan manajer ya, atau bukan manajer. Nah, kenapa gambarnya adalah segitiga mengerucut ke atas? Karena ini ada filosofinya. Ini menggambarkan bahwa ya semakin atas itu adalah semakin tinggi level seorang manajer atau jabatannya paling tinggi di dalam perusahaan ya tentunya jabatan tertinggi di dalam sebuah organisasi dan punya tanggung jawab serta wewenang terbesar. Jadi semakin atas, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi wewenangnya, dan semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Dan semakin atas kita lihat bahwa gambarnya mengerucut itu menggambarkan semakin atas, semakin tinggi levelnya, semakin sedikit porsinya di dalam perusahaan atau jumlahnya. Ya, jabatannya tertinggi, wewenangnya tertinggi, tanggung jawabnya tertinggi, tapi jumlahnya paling sedikit di dalam perusahaan. Kita akan lihat di sini. Allah, salah terus. Oke, top level management itu berisikan siapa? Top level management itu adalah klasifikasi manajer tertinggi dari sekelompok kecil eksekutif atau yang biasa kalian sebut dengan para CEO, Chief Executive Management, Chief Executive Officer. Ya, isinya adalah itu para CEO, di mana manajemen puncak ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Ya tadi posisinya paling tinggi karena jabatannya paling tinggi, wewenangnya paling tinggi, tanggung jawabnya paling tinggi, tapi isinya paling sedikit atau jumlahnya. Nah, para top manajemen ini biasanya terdiri atas siapa? Direktur utama, presiden direktur, sampai ke wakil direktur. Itu adalah orang-orang atau jabatan-jabatan yang berada di top level manajemen. Atau kalian bisa pakai istilah yang lain sesuai dengan yang memang digunakan pada perusahaan tersebut. Ya contoh misalkan kalau kayak di universitas berarti top level management ini setingkatan rektor sampai ke wakil rektor gitu ya. Atau kalian bisa pakai bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan penerapan dalam perusahaan tersebut. Lalu berikutnya, keahlian yang diperlukan untuk para top level management ini adalah keahlian konseptual, keahlian komunikasi, keahlian pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Nah, di sini ada tambahannya adalah manajemen global. Kenapa? Karena untuk para top level manajemen ini, itu adalah orang-orang yang tugasnya atau hubungannya tidak hanya terkait dengan pihak internal perusahaan saja, tetapi juga banyak berhubungan dengan para eksternal dari perusahaan, ya. Sesuai dengan levelnya tentunya, dikarenakan para top level manajemen ini tugasnya adalah membuat strategi bisnis unit di mana
para top level manajemen ini akan membawa perusahaan akan berada di posisi yang seperti apa, membuat visi misi dari perusahaan jangka panjang gitu ya, itu tugas dari para top level management. Jadi ketika misalkan perusahaan ini 5 tahun ke depan akan menjadi perusahaan seperti apa, visinya bagaimana, misinya bagaimana. Nah, itu adalah hal-hal yang nanti dirumuskan oleh para top level management ya, yang akan diikuti atau dikerjakan tentunya oleh para manajemen-manajemen di tingkat bawahnya para top level management ini. Ya, jadi para top level manajemen ini bukan hanya membutuhkan informasi dalam internal saja, ya tentunya internal diperlukan gitu ya, informasi tentang perusahaan yang dia pimpin seperti apa, tetapi juga membutuhkan berbagai macam informasi dari luar ya terkait tadi misalkan banyak kerja sama klien, banyak kerja sama atau bahkan mungkin pesaing lainnya, dia harus tahu keadaannya seperti apa, keadaan perekonomian, pemerintah juga mungkin dan lain sebagainya. Ya, jadi maka di sini, harus punya keahlian lain yang untuk menunjang, tugas dari para top level management. Astagfirullah. Lalu berikutnya adalah middle level management. Nah, middle level management ini adalah tingkat menengah yang membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya. Artinya dia yang membawahi para low, level management dan kadang juga para karyawan operasional atau karyawan yang bekerja di lapangan. Atau yang mengerjakan kegiatan-kegiatan teknis itu juga biasanya atau kadang-kadang juga diarahkan oleh para middle level management. Nah, middle level management ini terdiri dari misalkan kepala divisi, ya seperti ada manajer keuangan, pemasaran, manajer SDM, dan lain sebagainya, ya atau kepala departemen ya sama aja. Lalu ada kepala cabang mungkin kayak di bank ya, kepala cabang dan lain sebagainya. Nah, keahlian yang diperlukan diantaranya adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu dan juga teknikal. Nah, berbeda dengan top level management, tadi di top level management itu kan tidak ada atau tidak memerlukan eh, keahlian teknikal ya. Kalau di middle level management ini diperlukan karena tadi tugasnya bukan hanya untuk membawahi atau mengarahkan para manajer di tingkat pertama atau low, tetapi juga terkadang mengarahkan para karyawan operasional atau karyawan yang mengerjakan pekerjaan teknis. Maka di sini diperlukan juga keahlian secara teknis ya, sehingga bisa mengarahkanlah karyawan-karyawan yang bekerja di lapangan. Lalu berikutnya adalah low level management atau first line management, di mana ini adalah manajer lini pertama, tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi, tetapi jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan level manajemen yang lainnya. Tugasnya adalah memimpin dan mengawasi tenaga operasional atau karyawan lapangan, ya, karyawan pekerja teknis. Nah, isi dari first level atau low level ini adalah supervisor, kepala pimpinan, ya, leader, mandor, dan lain sebagainya. Ya, misalkan, supervisor, penjualan kan suka dibagi tuh per wilayah, ada supervisor wilayah A, supervisor wilayah B, dan lain sebagainya, atau kepala, pabrik misalkan ya, kepala toko, dan lain-lainnya. Ya, itu adalah para first level management. Oke, keahlian yang diperlukan adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Nah, ini paling banyak adalah membutuhkan keahlian teknikal karena dia yang akan langsung mengawasi dan mengarahkan para pekerja teknis ya, sehingga diperlukanlah yang namanya keahlian teknikal. Lalu berikutnya, kita cepetin aja. Bukan ya Allah. Non-supervisory management atau yang tidak berada di dalam tingkatan manajer ya bukan para manajer, ini adalah berisikan karyawan atau para tenaga kerja tingkat bawah terdiri dari buruh, tenaga penjualan, operasional, karyawan dan lain-lain. Keahlian terutama yang dimiliki adalah keahlian teknis, keahlian komunikasi dan juga manajemen waktu. Oke, nah berikutnya adalah fungsi utama manajer. Nah, ini untuk melihat bagaimana peran seorang manajer di dalam perusahaan berdasarkan tingkatnya. Kan tadi dibagi tuh berdasarkan tingkat ada 3 level, ada top, middle, dan juga first line atau low. Nah, di sebelah kanan di dalam kotak itu menggambarkan pembagian atau pekerjaan atau peran dari setiap tingkatan, mulai dari top.
Dari top ini dilihat bahwa kalau porsi dari diagonal itu kan untuk ngebagi porsinya. Nah, si top ini dilihat paling besar fungsinya adalah sebagai manajemen administratif. Ya, tugasnya adalah penentuan tujuan, jangka panjang perusahaan ataupun jangka pendek ya, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan. Ya, sedangkan sedikitnya ya mereka harus punya atau bertugas sebagai manajemen operatif itu cuma sedikit bahkan mungkin tidak ada. Ya, untuk di beberapa tempat bahkan mungkin tidak ada tugas mereka atau peran mereka sebagai manajemen operatif. Maka di sini full seorang top level manajemen itu berfungsi sebagai manajemen administratif. Makanya tadi tugas mereka harus punya skill apa tadi manajemen global, terus skill komunikasi, terus skill pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Karena memang peran mereka atau para top level manajemen ini adalah sebagai manajemen administratif yang akan membawa perusahaan seperti apa, yang akan menjalankan perusahaan seperti apa, memposisikan perusahaan di dalam persaingan seperti apa ya, lebih ke strategi bisnis unit perusahaan ya. Jadi memanage perusahaan dalam bentuk administrasi dan juga membuat perencanaan-perencanaan baik jangka pendek ataupun panjang. Lalu yang kedua adalah middle level management. Nah, untuk middle level management kalau kita lihat di sini kurang lebih ya anggaplah setengah-setengah lah ya. Gambarnya kita anggap setengah-setengah atau misalkan 60-40 atau 70-30 mungkin ya, 70% sebagai manajemen administratif misal ya, boleh kita ambil 30% sebagai manajemen operatif, di mana middle level management ini juga sama melakukan fungsi perencanaan, penentuan, tujuan, pengorganisasian dan lain sebagainya, tapi sesuai dengan levelnya tentunya ya, tidak membuat ya kalau misalkan manajer pemasaran ya bikin perencanaan untuk manajer pemasaran, begitupun dengan operasional dan lain sebagainya. Sedangkan kalau top kan secara keseluruhan perusahaan. Nah, dia juga punya peran sebagai manajemen operatif karena tadi juga mengarahkan kegiatan-kegiatan secara teknis, ya baik untuk tingkatan low level management ataupun untuk para karyawan pekerja teknis. Hanya sebagian kecil saja, ya. Lalu berikutnya adalah first line management. Nah, kalau ini tugasnya paling banyak adalah untuk manajemen operatif ya. Mungkin 20% atau ya 25%-nya dia sebagai administratif, tapi 75%-nya atau 70%-nya ya sebagai manajemen operatif. Lebih banyak mengarahkan, memotivasi, mensupervisi dan juga lakukan komunikasi tentunya dengan para karyawan di bawahnya. Itu tugas atau peran dari seorang manajer sesuai dengan tingkatan mereka. Nah, berikutnya ini pembagian manajer atau manajemen berdasarkan dengan fungsional atau ruang lingkup kegiatan yang dikelola. Ya, kalau tadi kan berdasarkan level, kalau ini berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Manajer itu dibagi jadi dua, ada manajer fungsional, ada juga manajer umum. Nah, manajer fungsional itu adalah manajer yang punya tanggung jawab hanya atas satu satuan kerja. Ya, hanya atas satuan kegiatan seperti misalkan ada manajer produksi, pemasaran, keuangan, SDM dan lain sebagainya. Kegiatan fungsi lainnya ada di bawah tanggung jawab manajer-manajer fungsional lainnya. Ya. Sedangkan manajer umum itu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja. Jadi manajer umum itu di atasnya para manajer fungsional. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, ada manajer umum, misalkan sebutannya manajer divisi, terus di bawahnya ada manajer pemasaran, personalia, produksi, dan lain sebagainya. Itu adalah para manajer fungsional. Jadi